Kita akan dengarkan cerita Ustadz Muslih tentang apa sih Mahwal Misr. Cerita ini cerita yang menurut Ayaman, wow, something new. Ada sesuatu yang baru yang Masya Allah, Tabarakallah, harus kita dengarkan baik-baik. Jadi Ayaman sengaja live-kan di 3 tempat supaya bisa nonton ya. Kita sambut Ustadz Muslih. Ayaman kan tadi cerita tentang Asia ya kan? Cerita tentang Asia. Nah, bagaimana Asia ini kemudian mentreatment Musa alaihissalam. Tapi sebelum itu ada cerita yang menarik. Nah, ada apa? Missed link, bukan miss call ya. Missed link yang terputus, dan ternyata ada keberkahan dalam sebuah ketaatan dan niat baik. Kemarin tuh amazing banget cerita tentang Misra itu. Tafadhol Ustaz Muslih, falyatafaddal masykuran. Antum pasti akan kaget dengan cerita beliau. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bang kita siap-siap nyatet, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan yang luar biasa ini, penuh dengan berkah. Amin ya Rabb. Sebetulnya saya datang ke sini mau belajar sama antum ini saya. Enggak. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Baru dibahas tadi sebelum antum datang. Betul lah, Ayaman ngomong gitu kan? Iya. Mas'uliyatul ilm kan syai'un akhar. Kita harus dengar. Ya, kita sama-sama belajar, ya kan? Sama-sama belajar, dan nanti kalau ada yang tidak sesuai mau diingatkan. Sesuai pokoknya langsung ya. Sah gitu ya. Kayak orang nikah ya, sah gitu ya. Allah ya. Ceritanya menarik sekali kemarin cerita beliau. Masya Allah. Saya hanya bisa bercerita. Iya, cerita Ustaz. Memang kita kultumkan kuliah terserah antum. Ya. Insya Allah saya mencoba untuk bercerita ya kan tentang sejarah Mesir. Ya. Nah, tapi sebelumnya sudah pernah dengar kenapa negara ini disebut Mesir? Kenapa negara ini disebut Mesir? Nah, udah berapa? 5 tahun, 6 tahun? Sudah ya? Kenapa negara ini disebut Mesir? Lima dasumia bi Misr. Ya, udah 6 tahun kan, maksudnya ketika di Mesir setidaknya tahu kita sejarahnya. Kenapa negara ini yang kita tempati ini, yang kita belajar ini disebut Mesir? Ini kaitan sama yang kisah Ashabul Kahfi ya. Terus ada lagi, barangkali ada yang nggak apa-apa, mau cocokologi nggak apa-apa juga. Soalnya banyak juga ya Ustaz. Ada yang kemarin belum saya ceritain. Ada yang bilang Mesir itu cocokologinya itu dari huruf mim, sod sama ro. Misro, ya? Misro. Mimnya katanya muskilah ataupun musibah. Katanya gitu katanya. Ini cocokologi. Muskilah ataupun musibah. Kenapa katanya? Datang ke Mesir ada dari imigrasinya udah ribet seperti itu. Kalau ngurus perpanjangan visa apa seperti itu, makanya ini mimnya katanya muskilah dan musibah. Bener ya? Nah, itu cocokologi. Yang kedua huruf sod. Sodnya katanya sober. Jadi kalau di Mesir itu harus banyak-banyak sabar. Stok sabarnya itu harus banyak. Masya Allah. Sabar dalam menghadapi muskilah itu tadi. Sabar dalam menghadapi musibah itu yang akan kita temui di Mesir. Ya. Kalau sekarang untuk ngurus perpanjangan visa gimana? Mudah atau susah? Susah. Susahnya harus nunggu berapa dapat gilirannya ya. Kalau zaman saya langsung ngurus sendiri, kita mau ngurus perpanjangan visa itu dari subuh kita sudah ngantri di Jawa Zatkut di Buus ya, karena harus sendiri-sendiri. Ya, subuh. Ya, itu syukur kalau dapat duhur. Karena udah duhur, udah di depan subak itu bukroh. Apa? Bukroh besok. Ya Allah. Cuman bukrohnya di Mesir ini. Ketawa semua belum saya ceritain. La yafhamuhu illa. Jadi bukrohnya di Mesir, besoknya di Mesir itu bukan besok bener, bisa jadi 1 minggu. Kalau bilang usbu jai ataupun jai ini di sini kan gaya jaa, jadi yang akan datang, seminggu yang akan datang itu bisa jadi 1 bulan. Ya Allah. Makanya kita kalau bercanda sama orang Mesir, tunggu ya bentar lagi aku datang 5 menit lagi, saya candain 5 menit Mesir atau 5 menit barat nih gitu kan, ketawa dia gitu.
Karena apa? Pasti biasanya lebih dari 5 menit. 5 menit Mesir jadi bisa setengah jam. Ya, bisa 5 jam juga. 5 jam. Khamsu daqaiqnya beda. Jadi seperti itu. Beda ta'rif. Iya, beda ta'rif. Ya, shot ya kan, sober. Jadi kalau di Mesir banyak-banyak sabar. Masya Allah. Ya, mungkin beda sekali jauh dengan Indonesia. Mungkin di bayangan antum semua di Mesir ini, wow, luar biasa. Ya kan, azar itu luar biasa. Tapi ternyata nyampe di Mesir, kok kayak gini ternyata. Kayak itu tadi shot. Banyak-banyak sabar kalau hidup di Mesir. Terus yang terakhir huruf ro. Ro ini kira-kira apa? Ro ini kira-kira aja, kira-kira. Tadi kan mim musibah, muskilah, shotnya sober. Ro itu apa kira-kira? Di pikiran antum ini apa kira-kira? Ro, oh nggak usah takut. Pura-pura mikir aja. Pura-pura mikir. Apa ro? Kira-kira aja. Rihla. Ya boleh lah kalau mau di Mesir rihla berjalan. Ya, ataupun ro-nya katanya ridho. Udah harus sabar, harus ridho juga di Mesir. Ya Allah. Ya, tapi bagi saya ro-nya itu bukan, ya bolehlah ridho, bolehlah tadi rihla. Tapi bagi saya rohnya adalah roha. Tahu artinya roha? Enjoy. Kita bisa menikmati. Ataupun rohnya adalah rahmah. Kita akan mendapat rahmat. Tapi dengan syarat tadi apa? Harus banyak stok sabar di Mesir. Ya. Karena baru orang yang sabar tadi dalam menghadapi itu semua, dia yang akan mendapat kenikmatan dan juga ketenangan di Mesir, betah di Mesir. Dan seperti saya ini, mohon maaf ini saya kelamaan di Mesir ya. Dari 2006 saya di Mesir. Karena rohnya itu udah merasa roha dan juga rahmah. Yeah. Mau belajar sejarah antum bisa langsung Mesir dunia ya. Mau belajar tafsir langsung kepada ahlinya di Mesir. Masyayikh banyak, mau belajar hadis banyak. Ya. Mau belajar apa? Kedokteran, bagus kedokterannya di Mesir. Ya. Kita di Mesir itu apa? Ya, banyak dimanfaatin, kita banyak semuanya. Antum bisa memanfaatkan semuanya. Di Mesir itu banyak sekali gudang ilmu. Ya, mau Quran, hafal Quran habis itu apa? Qiraah sabah, qiraah asyrah itu sekalian. Ngomong di sini, sanadnya mutasil gitu langsung. Ya. Mau belajar sejarah di sini tempatnya. Yang penting itu untuk kebaikan. Ya. Ya kembali tadi Misra ya. Jadi itu baru cocokologi ya. Iya. Ada ya, cocokologi. Jadi mimnya apa tadi? Muskilah atau musibah. Shotnya sabar, rohnya roha dan juga rahmah. Ya. Oke. Nah, itu cocokologi. Ya. Ada yang dari Jawa Barat di sini? Belum. Di Jawa Barat ataupun di mana ya? Ada jajanan makanan namanya misro nggak? Apa? Misro itu apa? Amis di jero katanya. Manisnya di dalam. Ya. Kemarin aku sempat bilang antum ketika lihat bangunan-bangunan itu. Gimana dari luar itu? Yang saya bilang barroh, yalah, gua, masya Allah. Pernah dengar nggak? Hah? Barroh. Kalau dari luar itu, yalah. Jadi kalau contohnya bangun bangunan itu, kalau udah jadi itu, yalah sudah berdiri sudah, nggak usah dibagusin luarnya. Ya, tapi apa gua, masya Allah. Gua, masya Allah. Lebih mempercantik, memperindah di dalamnya. Ya kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum ya. Itu falsafah walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, ini kalau di Sunda itu tadi persis katanya misro. Itu cocokologi juga. Amisnya di jero, manisnya di dalam. Nggak perlu luarnya, casingnya saja. Yang penting hatinya kita. Ya, benar nggak? Itu cocokologi aja ya. Karena misro gitu kan. Amis di jero. Tadi juga ada mim sotro. Ya, cocokologi ini ya. Adapun apa makna yang favorit bagi saya, sebenarnya ada lagi yang lain Ustaz. Kalau kita ceritain banyak lah, ada yang versi Fir'aun apa gitu ya. Ya, tapi bagi saya kenapa negara ini disebut Misra? Nisbah kepada siapa? Nisbah kepada cicit daripada Nabi Nuh yang namanya Misraim. Bukan Masrohim ya. Kalau Masrohim dari Brebes Ustaz. Iya, wong dewek. Jadi Misra, ya, Misraim, ya, bukan Masrohim, ya, Misraim. Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Jadi cicitnya Nabi Nuh yang namanya Misraim. Ya. Baru dengar. Tapi ada juga pendapat lain. Udah berapa lama di sini?
8 tahun. Baru dengar deh. Tapi ada pendapat lain kemarin belum saya sampaikan. Ya. Katanya apa? Bukan Misraim itu katanya. Sama-sama namanya Misraim, tadi cicitnya Nabi siapa? Nuh. Tapi ada juga satu lagi yang mengatakan Misraim bukan cicitnya Nabi Nuh. Ada nama lain, sama-sama namanya Misraim. Tapi siapa? Misraim bin Dawabil bin Markabil bin Sis bin Adam. Nah, keturunan yang kelima dari Nabi Adam. Artinya apa? Oh, berarti lebih dulu dong. Oh, artinya apa? Oh, berarti itu lebih dulu daripada Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris itu keturunan yang keberapa? Itu kalau urutan Nabi. Tapi keturunan silsilah keluarga itu keturunan yang keberapa? Coba. Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail. Ya? Nggak tahu, belum apa? Ya nanti bukalah. Ya. Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anus bin Sis bin Adam. 7 ya. 7. Ya. Jadi semuanya nanti jalur Nabi itu dari Nabi Sis. Ya kan? Ya, dari Nabi Sis. Jadi ada yang bilang lagi bahwa Mesir itu apa? Sudah ada. Berarti sebelum Nabi Nuh Mesir sudah ada. Makanya ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu hidup di Mesir. Oh. Yang saya kemarin cerita versi satu lagi. Ya mungkin ini yang orang ini menentang, piramid kan yang membangun Khufra Mungkaro, dinasti Fir'aun yang keempat. Cuman kan kita baca literatur dari yang lain, dari sejarawan Islam mengatakan bahwa bisa jadi piramid itu yang membangun ketika zaman Nabi Idris. Ya kan? Ya. Ini kembali mengatakan bahwa apa? Misraim ini bukan, katanya bisa jadi Misraim yang satu lagi, yang lebih dulu, keturunan yang kelima dari siapa? Dari Nabi Adam. Misraim bin Dawabil bin Markabil bin Sis bin Adam. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi Mesir itu dari siapa? Ada 2 ya. Tadi Misraim bin Baisar bin Hamid Nuh sama Misraim bin Dawabil bin Markabil bin Sis bin Adam. Ya. Makanya ada yang bilang piramid itu yang membangun tadi siapa? Nabi ketika zaman Nabi Idris. Ya, tapi kalau cari di Google, cari di mana nggak ketemu itu. Yang ada apa? Piramid itu dibangun oleh Raja Khufra sama Mungkaro, Cheops, Chepren sama Markinos, ya kan? Bapak, anak sama cucu itu ada 3. Dibangun sekitar tahun berapa? 2600-an sebelum Masehi. Ya, ketemunya itu. Ya. Tapi ada yang yang lain, versi lain bahwa piramid itu katanya ya dibangun ketika zaman Nabi Idris. Jadi piramid itu kan kalau sekarang pengetahuannya untuk kuburan. Ya kan? Untuk kuburan. Jadi konon kalau raja ini semakin dia kuat, gagah punya kekuasaan besar, berarti apa? Piramidnya katanya besar, paling gede. Kuburnya paling gede katanya. Seperti itu. Ya. Nah, tapi ada versi lain tadi katakan bahwa piramid itulah yang membangun ketika zamannya Nabi Idris. Karena ketika raja, konon ketika zaman itu namanya Sauri bin Salkuk, ya, bermimpi, dalam mimpinya itu ya seperti ada kiamat gitu kan, manusia pada mati, pohon pada tumbang, hewan juga pada mati. Ada apa ini? Selama seminggu berturut-turut mimpi seperti itu. Akhirnya ada yang bisa menafsirkan mimpi, salah satunya adalah siapa? Nabi Idris. Tafsirkan mimpinya bahwa apa? Akan ada zaman yang mana nanti ada banjir besar, tapi setelah sepeninggalannya raja dan setelah sepeninggalannya Nabi Idris, ya ada banjir besar, ya kan? Banjirnya siapa? Nabi Nuh. Biar kokoh, biar kuat, akhirnya apa? Usul membangun piramid. Karena ketika zaman Nabi Idris ilmu itu udah ditemukan banyak. Membuat baju, ilmu perbintangan sudah tahu ketika itu. Dari zaman Nabi Idris. Makanya ketika membangun piramid bisa seperti ini. Ya berarti orang yang mempunyai teknik ataupun ilmu yang luar biasa. Arsitekturnya luar biasa. Dia pas kalau bilang Nabi Idris itu dia seorang arsitek ataupun dia udah ilmu perbintangan gitu. Iya kan? Nah, terus membangun buat apa katanya? Karena ketika zaman Nabi Idris itu sudah ditemukan banyak ilmu, akhirnya apa? Gimana nanti
Soalnya kalau dalam riwayatnya ada yang selamat sebagian tadi, ya kan? Sedangkan ilmu itu nanti kalau seandainya nggak diselamatkan itu nanti gimana gitu. Sedangkan udah diketahui kan, akhirnya dituliskan lah, dibukukan manuskrip atau huruf hieroglif. Dan fungsinya apa? Piramid itu katanya untuk menyimpan barang-barang ataupun manuskrip ataupun lembaran ilmu yang sudah ditemukan ketika zaman Nabi Idris. Ya, ketika terjadi banjir besar masih kokoh. Ya, ada yang mengatakan nanti yang menemukan, yang bisa membuka dan bisa membaca, ya, menerjemahkan dan mengaplikasikannya adalah nanti Raja Namrud. Semuanya Namrud itu nggak gemen-gemen ketika dibilang dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, karena dia merasa, oh saya bisa semuanya kok, saya menguasai ilmu ini semuanya, ya. Nah itu yang mengatakan nanti yang bisa membuka rumus ataupun rahasia ilmu di zaman itu, ilmu Nabi Idris itu, ya, Namrud, Raja Namrud. Raja Namrud itu tahu nggak sejarahnya? Jadi Raja Namrud itu dia istrinya adalah ibunya, namanya Samiramis. Istrinya adalah ibunya. Jadi ibunya ketika Raja Namrud gagah luar biasa, cemburu, dideketin sama cewek atau dideketin sama perempuan. Akhirnya apa? Ya itu nikah sama ibunya, punya anak Namrud kecil. Makanya nanti awal mula dari Trinitas ya, tahu ya Trinitas? Ya Kristen nanti itu sebenarnya bukan dari Kristen itu, ya itu dari Raja Namrud. Ibunya namanya Samiramis, habis menikahi siapa? Raja Namrud. Dia punya anak Namrud kecil, jadi 3. Ya Trinitas. Ya Samiramis. Kalau Samiramis ada kenalnya Hotel Samiramis ya. Ya. Nah, Samiramis ini banyak di sini. Kalau fotonya, gambarnya itu banyak. Untuk melihat kalau di airport gitu kan, ada nggak Samiramis itu kira-kira gambar siapa? Atau ada di mana gitu? Di sini banyak, di Indonesia juga banyak. Kalau yang warnanya hijau-hijau itu apa? Hijau atau apa itu? Yang ada perempuan, gambar perempuan itu apa? Kafe apa? Starbucks. Itu katanya Starbucks itu adalah gambaran, dia adalah Samiramis. Yang di Liberty itu di Amerika itu katanya apa? Samiramis, dia memegang obor itu biar tetap ruh daripada Namrud itu tetap menyala katanya. Ada pernah membaca tentang Trinitas gitu, seperti itu kira-kira ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi Starbucks itu ya itu yang suka Starbucks ya nggak apa-apa, enak sih kopinya tadi. Nggak tahu. Kita boikot langsung. Boikot. Makanya itu sejarahnya seperti itu ya. Ya menyangkut ke Starbucks. Ya jadi gitu ya nanti Raja Namrud lah. Ya.